yang ketiga itu adalah perpecahan. Nah, ini yang sering terjadi kepada saudara-saudara kita di PSAWTM. Jadi di PSAWTM itu tidak ada perpecahan, semuanya satu, ya, semuanya satu komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Kang Suparman. Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia. Buat saudara-saudara yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari Kang Suparman. Buat sedulur-sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video kali ini. Semoga saudara-saudaraku selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semua urusan. Baik lur, video kali ini kita akan membahas yaitu channel YouTube Belajar Setia Hati, yaitu Mas Roni yang dari Sumatera, ya, dari saudara kita dari Sumatera, yang isi kontennya yang menurut saya ini sangat kritis sekali terhadap PSAWTM. Padahal beliau juga sebenarnya adalah saudara seasuhan dari PSAWTM. Apa isi konten yang beliau utarakan? Sebenarnya ini menurut saya mungkin agak kurang pas. Jadi buat sedulur-sedulur yang mungkin menonton video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi sangat bertolak belakang dengan nama channel ataupun siar SH PSAWTM. 5 penyebab saudara persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda itu vakum atau non-aktif. Saya akan menjelaskan satu persatu di antara 5 alasan tersebut. Mengapa saudara PSAWTM vakum atau tidak aktif? Ya, jadi dia mengutarakan alasan-alasan mengapa saudara PSAWTM vakum atau tidak aktif. Nah, ini sebenarnya menurut saya kurang pas dari penjelasan beliau. Dan sebelum kita lanjut lebih banyak lagi pembahasannya, kita tahu dulu sasaran PSAWTM. Tujuan dan sasaran PSAWTM itu sebenarnya adalah mengolah raga dan batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pastinya dengan ajaran-ajaran yang bagus. Dan beliau menjelaskan ada 5P, yaitu penyebab saudara-saudara PSAWTM itu vakum dan tidak aktif, yaitu pekerjaan, pendidikan, perpecahan, politik, dan percobaan. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu. Dan di satu sisi pembahasan itu juga lagi anget-angetnya perpindahan organisasi ataupun login saudara-saudara PSAWTM yang menurut media itu banyak yang berpindah organisasi, bukan hanya PSAWTM. Jadi seluruh perguruan pun sama ya. PSAWTM pun banyak dari perguruan lain yang masuk ke PSAWTM. Nah, tidak terlalu diekspos gitu ya. Jadi di PSAWTM tidak mengekspos hal tersebut, karena bagaimanapun kita menghargai toleransi terhadap perguruan-perguruan. Dan apa yang dijelaskan oleh Mas Roni ini sebenarnya menurut saya kurang pas. Kenapa kurang pas? Walaupun sedulur-sedulur banyak yang tidak aktif, tapi tetap mendalami ilmu kerohanian. Jadi di PSAWTM itu bukan semata-mata pencaksilat aja. Jadi ilmu kerohaniannya dari hal terkecil pun kalau kita sudah menjalankan itu termasuk, menurut saya beliau masih aktif menjalankan ilmu kerohanian. Jadi sangat disayangkan kalau ada statement ungkapan bahwa 5 alasan saudara PSAWTM vakum atau tidak aktif itu sangat kurang pas. 5 alasan inilah yang mendasari saudara-saudara kita itu untuk vakum dari organisasi PSAWTM. 5 itu adalah 5P ya, dulur-dulur.
P yang pertama adalah pekerjaan, P yang kedua adalah pendidikan, P yang ketiga adalah perpecahan, P yang keempat adalah politik, dan P yang terakhir adalah percobaan. Jadi, dan 5 hal yang beliau jelaskan yaitu adalah pekerjaan. Yang pertama, P pertama, saudara PSAWTM itu vakum dan tidak aktif itu karena pekerjaan. Pekerjaan inilah yang menjadi potensi setiap saudara-saudara kita itu untuk vakum atau tidak lagi aktif di organisasi PSAWTM. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, banyak sekali saudara-saudara PSAWTM itu semua juga sudah bekerja, tapi beliau masih aktif dan giat berlatih. Ada sebagian memang beliau merantau ya, merantau, tapi beliau tetap menjalankan ilmu kerohanian dari PSAWTM. Jadi bukan semata-mata vakum ataupun tidak aktif, karena selain kita tidak belajar turun langsung ke tempat latihan, tapi kita bisa belajar kerohaniannya tersebut. Jadi kesimpulannya, pekerjaan itu bukan menjadi kendala untuk tetap berlatih di ajaran SH Winongo ya. P yang kedua, pendidikan. Itulah mengapa alasan saudara PSAWTM ini vakum, dan bisa jadi saudara-saudara kita ini sedang menempuh pendidikan agama ya, di pondok pesantren misalnya, di fakultas agama misalnya. Nah, seperti itu. Jadi memang beliau ini vakum atau nonaktif itu disebabkan karena pendidikannya. Pendidikan, sekolah, pesantren, SMA, kuliah, ya, itu juga menurut Mas Roni ini sebagai kendala juga untuk vakum, untuk tidak aktif ya. Justru ya pada saat pendidikan, apalagi udah SMA, itu semangat-semangatnya berlatih, bahkan semangat-semangatnya untuk mengejar ilmu, menuntut ilmu dari PSAWTM ya. Kalau di tempat saya itu justru yang orang-orang yang saudara-saudara yang masih berpendidikan seperti ini yang semangat sekali ikut berlatih, ikut kegiatan acara-acara, kegiatan apapun silaturahmi itu. P yang ketiga ini adalah perpecahan ya, menurut Mas. Yang ketiga itu adalah perpecahan. Nah, ini yang sering terjadi kepada saudara-saudara kita di PSAWTM. Perpecahan ini banyak faktor ya dulur-dulur. Perpecahan karena materi silatnya, perpecahan karena materi keesaannya, perpecahan karena masalah pribadi, perpecahan karena masalah administrasi, perpecahan karena ketidakcocokan kepengurusan, dan lain-lain. Ini perpecahan ini ada beberapa faktor ya, materi silat pecah ya, perpecahan materi silat, materi ke-SH-an, materi masalah pribadi, materi administrasi, perpecahan kepengurusan. Nah, di PSAWTM itu tidak ada perpecahan, semuanya satu ya, semuanya satu komando. Jadi kalaupun emang ada beberapa yang beda pendapat, bukan berarti pecah ya. Kalau pecah ini sudah pisah ya. Jadi pengurusan A, pengurusan B. Jadi di SH Winongo itu tetap satu ya, satu komando. Jadi kalau Mas Roni menyampaikan perpecahan di SH Winongo PSAWTM itu sangat kurang pas. Jadi mohon maaf. P yang keempat adalah politik. Jadi yang keempat adalah politik. Nah, ada sebagian saudara kita masuk di SH Winongo itu hanya untuk politik. Politik ini juga menjadi kendala. Jadi kenapa saudara seasuhan PSAWTM banyak yang vakum? Karena terjun di politik ya. Seperti dulu ketahui di PSAWTM itu di politik itu udah beda ajaran. Arahan dari saudara tua ataupun yang lainnya juga memang di PSAWTM itu dilarang adanya politik, yang dilarang adanya ajaran SH Winongo bersangkut pautan dengan politiknya. Dan P yang kelima yaitu percobaan. Masuk menjadi SH Winongo itu hanya bahan percobaan. Saudara PSAWTM itu vakum itu adalah karena percobaan. Nah, ini adalah sekian banyaknya dari organisasi PSAWTM ini mengapa orang-orangnya itu banyak yang vakum, itu disebabkan karena percobaan. Jadi ketika beliau-beliau ini masuk ke organisasi PSAWTM, dia hanya coba-coba. Dan perlu dulur-dulur ketahui semuanya, sebelum masuk SH Winongo itu di setiap sub ranting itu ada pembekalan ya. Jadi pada saat pembekalan tersebutlah di pihak sub ataupun ranting itu enggak semata-mata mengizinkan
saudara-saudara menyeleksi buat saudara-saudara yang ingin ikut PSAWTM. Nah, di pembekalan tersebut juga ada beberapa yang disampaikan tentang niat mantep-mantep ataupun kriteria-kriteria yang sudah diizinkan untuk menjadi saudara seasuhan. Baik, saudara-saudara, mungkin itu aja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang kurang pas. Mohon silahkan ditambahkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.